Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Sapa pagi kita kali ini masih tentang ayat-ayat rezeki, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah 35 ayat 3, yaitu surat Fatir ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Allah tidak minta macam-macam dari kita. Allah tidak minta kita balas budi, balas jasa atas segala kebaikan dan nikmat-nikmatnya. Jangankan membalas kebaikan, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sejak kita sebelum lahir sampai kita mati. Begitu banyak nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal yang paling besar nih nikmat Allah nih, ya, sahabat asuhan dirahmati Allah, itu apa? Nikmat khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. 4 nikmat Allah itu yang paling besar, yang mencakup seluruh nikmat yang sudah kita rasakan. Nikmat penciptaan, disempurnakannya ciptaan kita, ya. Kemudian nikmat kita diatur, rezeki kita sudah ditetapkan, tidak berkurang, tidak tertukar, tidak pindah, tidak lebih, tidak kurang. Dan nikmat hidayah, nikmat fahada. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, nikmat hidayah ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allahu akbar. Ya. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah. Allah enggak minta kita macam-macam. Enggak minta kita balas budi, balas jasa. Enggak minta kita menuntut sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk membalas, ya, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan untuk menghitung nikmatnya saja kita nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bagaimana dalam surah An-Nahl, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian nggak akan mampu. Kalkulator apa di dunia ini yang bisa menghitung secara detail dan rinci nikmat Allah yang ada di langit, di bumi, di dalam diri kita, yang dirasakan sejak kita sebelum lahir sampai kita mati kelak. Masya Allah. Yang Allah minta itu apa? Kita bertauhid kepada Allah. Ya, kita mengakui keesaan Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala. Itu aja. Enggak minta macam-macam. Tapi kita ini Masya Allah, ya, nauzubillah min zalik, banyak di antara kita yang sudah banyak mendapatkan nikmat karunia rezeki dari Allah, tapi kita tidak ingat aja sama nikmat Allah, kagak. Nah, bahaya sekali. Ingat, yang Allah minta itu apa? Uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ya, disuruh ingat aja tuh nikmat. Supaya apa? Kalau kita ingat nikmat Allah, kita jadi orang yang pandai bersyukur. Ya. Hal min khaliqin ghairullah. Kenapa Allah suruh kita mengingat-ingat nikmat Allah? Supaya kita jadi hamba yang pandai bersyukur. Afala akunu abdan syakura, kata Nabi SAW. Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain daripada Allah Ta'ala yang telah memberikan rizki kepada kita dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Subhanallah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Ya, sahabat yang dirahmati Allah, yaitu dengan mentaati perintahnya dan tidak mendurhakai Allah. Ya.
Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Ini la ilaha illallah ini harus jadi prinsip dalam hidup kita. Konsekuensinya besar sekali. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini, sahabat Rasulullah, Allah anjurkan, Allah perintahkan supaya manusia memberikan perhatian secara khusus atas nikmat yang telah diberikan kepadanya dan menjaganya agar tidak lenyap dan menghilang. Oleh sebab itulah kita sebagai hamba Allah selalu harus merendahkan diri, mengakui bahwa semua nikmat itu dari Allah sebagai anugerah kepadanya, yang wajib disyukuri dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Jangan kita sia-siakan nikmat dari Allah itu, lalu kita salah gunakan, apalagi kita salah menyembah objek yang kita sembah. Allah yang berikan nikmat rezeki kepada kita, tapi kita sembah yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu seburuk-buruknya dabah, seburuk-buruknya binatang. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Seburuk-buruk binatang. Ya, Allah enggak tanggung-tanggung sebut ya dengan keburukan. Ya, itu orang yang enggak pernah mensyukuri nikmat Allah, enggak tahu diri, buta dia, tuli dia, ya. Summul bukmu, ya. Alladzina la ya'qilun, udah enggak berakal lagi. Mereka itulah seburuk-buruknya binatang di atas muka bumi ini. Maka itulah sahabat yang dirahmati Allah, kita wajib mensyukuri semua nikmat Allah itu dengan apa? Dengan ibadah, dengan taat kepada semua perintah Allah dan menjauhilah semua larangan. Satu-satunya cara untuk melihara dan menjaga kelestarian nikmat yang ada pada seorang adalah dengan mensyukuri nikmat itu. Dan dengan cara itulah Allah akan selalu menambah nikmat itu kepada kita. Ya. Sebaliknya kalau nikmat Allah tidak disyukuri, maka Allah akan menimpakan azab yang keras. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, ya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku tambah nikmat kepadamu, dan apabila kalian kafir maka ingatlah siksa Allah itu sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Allah itu satu-satunya pemberi rizki yang hakiki, baik yang turun dari langit berupa hujan dan sebagainya, maupun yang tumbuh di bumi berupa keperluan hidup seperti beras, air, ya, pakaian, tempat tinggal kita, bahan bakunya, semua sudah diberikan, diciptakan oleh Allah di bumi ini. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau manusia mau mengerti dan menyadari semuanya itu, tentu dia tidak akan berpaling daripadanya. Sedetik pun kita tidak bisa berpaling dari Allah. Sedetik pun kalau kita sadar dan ngerti bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jadilah kita hamba yang selalu sadar, jangan lalai, jangan ternina-bobokan. Ingatlah, melihat segala sesuatu di sekitar kita, lihat seolah-olah itulah ya pemberian Allah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ingat nikmat air, lihat air, zikir kepada Allah, alhamdulillah. Ingat, lihat anak, zikir kepada Allah, subhanallah. Ingat, ya, kita punya rumah yang cukup dengan isinya yang cukup, kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat segala sesuatu, ya, selalu pandai bersyukur dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri apa yang ada. Jangan kita menanti-nanti, berandai-andai, panjang angan-angan atas sesuatu yang belum Allah berikan kepada kita. Itulah kunci kita bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.